Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, siswa-siswi SMP Negeri 3 Gunung Putri kelas 7. Hari ini kita masuk pada pertemuan kelima di bab 4, pokok bahasan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita melanjutkan pertemuan ini, alangkah baiknya anak-anak ibu kita berdoa dulu ya bersama-sama. Oke, berdoa dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Ya, kita lanjutkan. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas subpokok bahasan, yaitu tentang perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan? Anak-anak ibu semua, pada dasarnya manusia itu semua adalah sama, ya. Kita ini semuanya sama. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia, apakah itu karena warna kulit atau bentuk fisik lainnya, adalah sebuah kesalahan di dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam. Nah, seharusnya perbedaan dan keanekaragaman itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Mengapa kita syukuri dengan keragaman itu? Karena dengan keragaman kita, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, arif dalam bertindak, dan bangsa yang memiliki kekayaan baik di dalam segala bidangnya. Nah, itu wajib harus kita banggakan dan wajib kita syukuri juga. Nah, anak-anak ibu mungkin bisa merasakan dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia ini, kita merasa bahwa kita adalah bangsa yang kaya, bangsa yang bermacam-macam kebudayaan, sehingga tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa kekurangan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang harus kita syukuri. Dalam sebuah negara, persatuan dan kesatuan di negara yang beragam ini dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan toleran? Toleran adalah sifat atau sikap menenggang. Nah, yang menenggang di sini sifat atau sikap itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk menghargai, membiarkan, atau membolehkan. Nah, jadi toleran itu adalah sifat menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian. Pendirian ini bisa pendapat,
pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Jadi bersifat menenggang pendirian atau pendapat yang berbeda-beda. Nah, jadi toleran di sini adalah satu sikap yang menghargai pendapat atau kepercayaan yang berbeda-beda itu sendiri. Nah, yang mana pendapat atau berbeda itu bertentangan dengan pendirian kita. Jadi sikap kita dalam menghargai suatu pendapat atau suatu pandangan yang berbeda dengan pendirian kita sendiri. Nah, intinya di sini kita menghargai, itu yang disebut dengan toleran. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Toleransi juga dapat untuk mencegah timbulnya perpecahan dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nah, ini sebenarnya adalah keutamaan atau kegunaan dari toleransi terhadap keberagaman itu. Jadi kegunaan atau manfaat dari toleransi terhadap keberagaman itu yaitu kita dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan, dan juga dapat mencegah timbulnya perpecahan dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nah, bagaimana atau contoh sikap toleran terhadap keberagaman itu? Oke, kita lihat. Nah, pertama, sikap toleran dalam kehidupan beragama. Perilaku yang harus kita lakukan di dalam menghargai kehidupan keagamaan yang beraneka ragam di Indonesia. Yang pertama yang harus anak-anak ibu lakukan atau kita lakukan adalah melaksanakan ajaran agama dengan baik, yaitu melaksanakan ajaran agama kita dengan baik. Dalam setiap ajaran agama itu tidak ada kita diminta atau diperintahkan untuk menghina agama lain selain agama kita. Itu tidak ada, agama apapun tidak ada ajarannya seperti itu. Nah, sikap perilaku toleran yang kedua, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Perilaku toleran kehidupan beragama selanjutnya, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Kita memaksakan agama itu tidak boleh kepada orang yang sudah beragama atau beda agama dengan kita, ya, karena itu melanggar pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, pasal 29 ayat 1 tepatnya. Yang kemudian yang keempat, bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Nah, kemudian yang kelima, sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan beragama, keanekaragaman beragama, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda-beda. Jadi ini yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, perilaku toleran dalam keberagaman kehidupan keagamaan di Indonesia. Sikap yang kedua, ya, sikap toleran yang kedua terhadap keberagaman yang ada, yaitu sikap toleran terhadap keberagaman suku dan ras yang ada di Indonesia. Anak-anak ibu kan sudah sebelum-sebelumnya sudah memahami berapa banyak suku dan ras yang ada di Indonesia. Suku-suku yang ada di Indonesia itu menurut data yang ada dari BPS di Indonesia, yaitu bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada lebih dari 1.300. Nah, ini sangat banyak sekali. Kemudian ras itu ada ras Mongoloid, Kaukasoid, Austronoid, Mongoloid,
Betawiid ya, Negroid. Nah, itu juga banyak perkembangannya di Indonesia. Nah, jadi bagaimana sikap kita, sikap toleran kita terhadap keberagaman suku dan ras ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Di sini kita melihat berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, dasarnya adalah pasal 2, dasarnya adalah sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bahwa kita harus menghargai manusia ini ya, tanpa memandang status dan martabatnya. Dasarnya adalah bahwa manusia itu dilahirkan sama. Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak berbeda-beda. Dasar kita dari sana, bahwa pada dasarnya kita ini semua sama. Yang hanya membedakan mungkin status ya, status manusia itu sendiri, atau pangkat jabatan manusia, tapi itu tidak menjadi dasar bahwa kita harus membeda-bedakan manusia, apalagi berdasarkan suku dan ras atau kebiasaan-kebiasaan. Nah, jadi kita harus mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dari suku manapun dan dari ras apapun ya. Kemudian yang kedua, sikap toleran terhadap keberagaman suku dan ras ini bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Jadi kita harus baik ya, sama seperti tadi, tidak membeda-bedakan, tidak memilah-milah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita perlakukan sama ya, tidak harus melihat apakah ini berbeda suku atau rasnya. Jadi semuanya harus kita perlakukan dengan baik. Berikutnya, sikap yang ketiga, sikap toleran terhadap keberagaman, yaitu di bidang sosial budaya. Nah, di bidang sosial budaya di sini itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Sikapnya yang harus kita kembangkan. Yang pertama, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan kemarin anak-anak ibu sudah mengenal tetangga di sekitarnya, ada suku-suku Jawa, Sunda, Manado, Minahasa, ada dari Gorontalo, Aceh, dari Sumatera ya, dan mungkin juga ada dari Papua gitu. Nah, kalian dengan mengetahui ini, kalian bisa bersikap ya, toleran terhadap kehidupan sosial budaya dari masing-masing daerah yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mempelajari dan menguasai seni budaya sesuai minat dan bakat kita. Ya, ini tidak hanya terfokus pada seni budaya dari daerah kita sendiri, kita juga harus mempelajari dan menguasai seni budaya dari masyarakat yang ada di sekitar kita ya, masyarakat yang lainnya. Apalagi apabila kita berada di suatu daerah, di mana daerah itu bukan merupakan suku asli dari nenek moyang kita. Nah, kita juga harus wajib mempelajari dan menguasainya. Ya, contoh seperti ibu nih, ibu dari Sumatera Barat ya. Nah, ibu juga harus mempelajari dan menguasai seni budaya yang ada. Ibu tinggal di daerah Jawa Barat. Nah, ibu harus mempelajari, harus menguasai seni budaya daerah Jawa Barat yang sesuai minat dan bakat ibu. Contohnya yang paling utama adalah di daerah Jawa Barat itu ada tari-tariannya ya, dan ada kebudayaan masyarakatnya. Nah, yang utama juga adalah bahasanya. Nah, itu ya senang aja ya, harus dipelajari. Nah, itu salah satu sikap toleran ibu terhadap keberagaman sosial budaya yang ada di mana tempat ibu tinggal. Kemudian ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Nah, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri ini tidak terfokus tadi ibu katakan kepada budaya daerah saja, tapi terutama kepada budaya bangsa Indonesia secara keseluruhan.
keseluruhan. Yang keempat, sikap toleran terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia, yaitu menyaring budaya asing. Ini apa sih menyaring budaya asing ini maksudnya? Yaitu budaya itu kan adalah suatu seni yang suatu keindahan ya, berasal dari seni yang menciptakan keindahan, itu yang disebut dengan budaya. Seni yang menciptakan keindahan itu pada dasarnya terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang ada pada suatu daerah atau wilayah. Nah, berkaitan dengan menyaring budaya asing di sini, kebiasaan masyarakat Indonesia dengan kebiasaan masyarakat yang ada di luar negara Indonesia itu sedikit banyaknya ada perbedaan-perbedaan. Nah, yang budaya yang berbeda dengan kebudayaan yang ada di Indonesia inilah yang harus kita saring. Jadi artinya tidak semua budaya asing itu tidak boleh kita contoh, ya. Banyak budaya asing yang juga bersifat positif, yang juga bisa kita tiru, tapi kita cocokkan, kita sesuaikan dengan kebudayaan bangsa kita sendiri, ya. Salah satu contoh budaya asing yang bisa kita tiru itu adalah budaya disiplin. Nah, kalau di Indonesia budaya disiplinnya di sini mungkin boleh dikatakan rata-rata ya, agak kurang gitu. Sementara budaya disiplin orang yang ada di luar negara Indonesia itu lebih tinggi ya. Contohnya negara Jepang atau Cina gitu. Nah, itu kebudayaan kedisiplinan mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka yang berdisiplin itu bisa kita serap, tidak ya. Tapi kebudayaan-kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan Pancasila, itulah yang harus kita saring. Nah, paham ya anak-anak dulu ya. Nah, keberagaman dalam kehidupan sosial bukan hanya menyangkut sosial budaya, tetapi juga menyangkut keberagaman sosial ekonomi maupun politik ya, yang seperti tadi ya. Jadi keberagaman di bidang sosial budaya itu tidak hanya terfokus pada kebiasaan budaya-budaya seperti seni atau segala macamnya, tapi di sini adalah keberagaman di sosial ekonomi masyarakat Indonesia maupun politik ya, cara pandang masyarakat Indonesia terhadap sesuatu hal gitu. Perbedaan kondisi ekonomi maupun politik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia hendaknya tidak menyebabkan perpecahan. Ya, seharusnya kehidupan strata sosial ya. Kalau di bidang ekonomi itu strata sosial atau kalangan gitu ya, biasanya disebut kalangan atas, kalangan bawah, menengah, kalangan bawah. Nah, itu biasanya dalam kehidupan sosial ekonomi itu biasanya yang kita pakai. Nah, ini jangan sampai menyebabkan terjadi perpecahan. Begitu juga politik, pandangan-pandangan masyarakat kita dalam kehidupan organisasi juga kalau ada perbedaan-perbedaan itu jangan sampai menyebabkan terjadi perpecahan. Nah, seharusnya keanekaragaman di bidang sosial budaya itu justru menjadi pendorong untuk lebih memperkuat kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah yang harus anak-anak ibu pahami ya, bahwa dalam keanekaragaman itu pada dasarnya sikap yang harus kita kembangkan adalah toleransi dalam keanekaragaman yang ada, saling menghargai, membanggakan, mengembangkan kebudayaan-kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah, menghargai keyakinan, kehidupan ataupun menghargai suku-suku atau ras yang ada di Indonesia, yang tujuannya untuk memperkuat kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan
semboyan yang ada di burung Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Oke anak-anak ibu, untuk bab 4 ini kita materinya sudah selesai semua ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran jarak jauh kita secara online, dan anak-anak ibu juga pahami semua materi yang ada ya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang keadaan yang sehat walafiat. Ibu tutup, sampai ketemu di bab berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.